Keterampilan desain grafis. Berikut beberapa keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia desain grafis meliputi seni visual, tipografi, tata letak, desain interaksi, pewarnaan, penguasaan software, sketsa, desain interaksi, dan nirmana. Yang pertama ada seni visual. Ilmu yang termasuk ke dalam seni visual yaitu fotografi dan digital imaging. Fotografi dari bahasa Inggris fotografi yang berasal dari kata Yunani yaitu photos yang berarti cahaya dan grafo yang berarti melukis atau menulis adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Digital imaging biasa juga disebut digital image processing atau digital photographic, yang pada dasarnya digital imaging adalah sebuah proses mengedit atau mengolah gambar dari dokumen asli menjadi digital file dalam bentuk pixel yang dapat dibaca dan dimanipulasi oleh perangkat komputer dan software grafis sehingga membuat tampilan gambar menjadi jauh lebih bagus dari foto aslinya. 2. Tipografi. Tipografi merupakan seni dalam merancang, menyusun, dan memodifikasi huruf seestetik mungkin. Untuk membuat tipografi pun ada beberapa peraturan tertentu, diantaranya ukuran huruf, jenis huruf, tracking atau jarak antara huruf secara umum, kerning atau jarak antar dua huruf yang spesifik, dan leading atau jarak antar baris. 3. Tata letak. Seni dalam menyusun konten atau elemen yang terdapat di dalam suatu halaman dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan kepada pembaca. Keterampilan tata letak ini biasanya digunakan dalam dunia percetakan seperti majalah, buku, koran, tabloid, atau yang lainnya. Yang keempat ada desain interaksi. Sejak perkembangannya dalam dunia teknologi informasi, para desainer grafis mulai merancang tampilan dari perangkat lunak antar muka pengguna grafis atau APG, dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan Graphical User Interface atau GUI, serta tampilan dari halaman web. Desainer grafis tersebut bekerja sama dengan para pengembang situs web atau pengembang software dalam merancang tampilan, guna meningkatkan kenyamanan user ketika mengenakan perangkat lunak atau ketika mengunjungi situs dalam web. Yang kelima, pewarnaan. Seorang desainer harus dapat mengaplikasikan warna dengan tepat sehingga akan membuat suatu karya yang enak untuk dipandang. Yang keenam, penguasaan software. Untuk menunjang kegiatan desain supaya lebih mudah. Yang ketujuh, sketsa. Sketsa merupakan suatu bentuk lukisan yang berupa garis, gambar, ilustrasi, buram, dan coretan. Sketsa juga bisa diartikan sebagai gambar rancangan, dena, reng-rengan, bagan, dan semacamnya. Seorang desainer harus dapat membuat suatu sketsa atau rancangan mengenai karya yang akan diciptakan secara baik dan benar. Yang kedelapan, desain interaksi. Mendesain produk interaktif dengan tujuan untuk membantu manusia dalam berkomunikasi sekaligus berinteraksi dalam
kehidupan dan juga pekerjaan sehari-hari. Yang kesembilan, nirmana. Cara penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, bidang, gempal sehingga akan menjadi satu kesatuan yang harmonis. Yang pertama, titik. Titik adalah suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Raut titik yang paling umum adalah bundaran sederhana, mampat, tak bersudut, dan tanpa arah. 2. Garis. Garis adalah suatu hasil goresan nyata dan batas limit suatu benda, ruang, rangkaian massa, dan warna. Yang ketiga, bidang. Bidang adalah suatu bentuk pipih tanpa ketebalan, mempunyai dimensi panjang, lebar dan luas, mempunyai kedudukan, arah, dan dibatasi oleh garis. Dan yang keempat, gempal. Gempal adalah bentuk bidang yang mempunyai dimensi ketebalan dalam kedalaman. Batasan media desain grafis. Pada awalnya, desain grafis hanya diterapkan pada media statis seperti buku, majalah, dan brosur. Namun, seiring berkembangnya teknologi, desain grafis juga telah diterapkan dalam dunia elektronik dan disebut sebagai desain interaktif atau desain multimedia. Desain interaktif atau desain multimedia ini termasuk bekerja pada kios, DVD interaktif, Blu-ray apps, dan web design. Audio, video, animasi, foto, dan lebih dapat menjadi elemen dalam desain keseluruhan dari output. Tapi itu adalah Graphical User Interface atau GUI yang menentukan desain interaktif terpisah dari desain visual audio. Harus ada semacam navigasi yang terlibat yang memberikan pengguna pilihan yang konten mereka memilih untuk mengakses dan kapan. Jadi, sebagai interaktif multimedia spesialis, itu akan menjadi tugas Anda untuk memastikan bahwa semua elemen media mengikat bersama-sama secara efektif dan pengguna dapat dengan mudah menavigasi untuk menemukan informasi yang mereka cari melalui Graphical User Interface. Sehingga batasan dimensi pun sudah berubah mengikuti perkembangan pemikiran mengenai desain. Desain grafis dapat diterapkan menjadi suatu desain lingkungan yang mencakup pengolahan ruang.